Mumet kok rasanya pusing gak sih? Dengan 40. Saya pinjam uang ke Mas Koco, belum tentu dikasih gitu. Makanya apakah sudah Kita dulu siapa sih gitu? apakah sudah Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa aja. Yang penting diskusi yang kita lakukan di siang hari ini semoga bermanfaat untuk Anda, setidaknya memberikan wawasan baru untuk Anda. Dan di siang hari ini ya, ini apa ya istilahnya, kejutan buat kita gitu ya. Kita di siang hari ini kedatangan Pak Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Selamat siang Pak Sujarno. Ya, selamat siang. Alhamdulillah ya. Sehat Pak Sujarno ya? Alhamdulillah sehat selalu. Masih puasa Pak Sujarno? Alhamdulillah masih lah ya. Semangat masih. Ya. Jadi ini kejutan kenapa? Tanpa janji, tanpa konfirmasi, karena ada kegiatan di Terung, ya saya mampir lah. Artinya saking mobilnya Pak Ketua gitu loh. Kalau diajak janjian susah banget. Ini susah banget kalau diajak janjian. Saya pagi kegiatan ya. Nanti saya jam 3 ada acara di DPC. Ya. Lalu jam 16.30 di Petongrejo. Lah, jadi ya kita mobile ya, jadi kita mendatangi kegiatan masyarakat ya, menghadiri undangan. Nah, itu bentuk perhatian kita pada masyarakat. Siap. Ya begitulah memang karena kesibukannya ya udah. Kalau artinya kalau beliau mendatangi tempat jenengan atau tempat kita di sini itu sudah keberuntungan buat kita. Apalagi kita bisa ngobrol kayak gitu kan. Keren banget ini. Makasih banyak Pak kedatangannya. Sama-sama. Nah, kita mengingatkan sebentar terkait Pak Sujarno gitu ya. Pak Sujarno dulu waktu melenggang ke Dewan gitu. Itu meraup 11.291 suara. Itu terbanyak loh di Kabupaten Magetan gitu. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat ini tinggi banget ke jenengan ya untuk mendudukkan sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Magetan itu. Itu flashback dulu dong Pak sebelum kita ngobrol. Itu ceritanya gimana bisa mendapatkan suara terbanyak kayak gitu gitu nah. Oke ya, jadi kita diskusi ya, alhamdulillah. Jadi sebelum ya saya melangkah untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Magetan ya. Jadi memang latar belakang saya sebelumnya itu kan entrepreneur ya. Jadi entrepreneur mempunyai beberapa usaha dan jaringan ini kan sebenarnya sudah terbentuk ya. Jaringan. Bahwa masyarakat itu merasakan manfaatnya, masyarakat itu kenal dengan saya ya. Lalu kalau sudah kenal, masyarakat ternyata senang dengan saya. Karena waktu itu yang mendorong ya untuk saya maju menjadi anggota DPRD ya masyarakat. Gitu. Ya, jadi yang mendorong masyarakat. Karena apa? Dianggap udahlah Pak, jangan udah punya usaha, ya, udah punya keluarga. Saatnya sekarang mengabdikan diri kepada masyarakat, mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Ya udah, saya jalan. Ya. Saya jalan. Akhirnya saya mendaftarkan diri. Ya, dengan proses, saya kira proses bagaimana caranya seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Walaupun sebelumnya saya belum pernah menjadi anggota DPRD. Ya. Dan alhamdulillah perolehan suara saya saat itu sebesar 11.291 ya. Itu memang alhamdulillah terbanyak se-Magetan. Ini sampai saat ini belum terpecahkan ya Pak ya? Sampai saat ini belum lah, karena kemarin kan 2019, nanti pemilu berikutnya 2014. Ya tentunya bagaimana caranya kita akan lebih meningkatkan lagi perolehan suara. Berarti kalau yang akan datang itu bisa lebih dari 12.000 gitu ya? Semoga lah ya. Karena saya gini, kan dulu direktur utama sebuah bank gitu ya. Nah, itu aja sudah bisa memecahkan rekor seperti itu dengan perolehan sebanyak itu gitu. Nah, apalagi ini sudah sebagai ketua DPRD Kabupaten Magetan, pasti lebih banyak lagi kiprah yang sudah jenengan lakukan gitu untuk Magetan gitu ya. Nah, Pak, sebetulnya untuk menjadi ketua dewan itu mumet sih, pusing nggak sih ya? Dengan 45 orang yang berbeda latar belakang, beda partai dan beda kepentingan dan sebagainya, dan wataknya juga pasti beda gitu Pak. Ya,
Jadi kalau berkaitan dengan tugas dan fungsi ya, saya kira semuanya sudah diatur sesuai dengan undang-undang ya. Jadi ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tentang pemerintah daerah ya. Jadi itu. Lalu tugas dan fungsi di DPRD itu juga sudah jelas. Jadi ada 3 fungsi, ada peran DPRD. Yang pertama ya perannya membuat peraturan daerah bersama dengan bupati, lalu yang kedua budgeting penganggaran, lalu yang ketiga pengawasan. Jadi fungsi kami sebagai ketua DPRD itu mengorganisir. Jadi mengorganisir karena ada bagian-bagian. Jadi ada alat kelengkapan DPRD. Jadi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah itu ada Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Lalu yang kedua yang berkaitan dengan ya kedisiplinan, lalu yang berkaitan dengan anggota itu ada Badan Kehormatan. Lalu yang berkaitan dengan teknis ya itu ada komisi. Jadi ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Nah komisi A itu bidang pemerintahan, lalu komisi B itu bidang pertanian dan lain-lain, komisi C bidang perekonomian dan keuangan, komisi D kan bidang pembangunan ya. Nah ini ada bagiannya ya, sehingga kita tinggal mengorganisir ya, lalu kita koordinasikan dengan baik bahwa komisi-komisi bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah sehingga saya kira ya fungsi manajerial ya, jadi fungsi manajemen ini memang harus kita lakukan ya. Kenapa? Fungsi manajemen itu sebenarnya yang pertama kan membuat perencanaan. Jadi perencanaan, lalu yang kedua mengorganisir ya, ini sudah diatur di undang-undang. Lalu yang ketiga pendelegasian, yang keempat pengawasan, yang kelima kan evaluasi. Jadi fungsinya lebih fungsi mengorganisir. Kalau dibilang fungsi enggak lah. Enggak juga ya. Enggak lah ya. Jadi karena itu ya memang tugas dan fungsi di DPRD. Tapi kan nggak pusingnya kan karena pengalaman, gitu. Kalau nggak pengalaman mungkin bakalan pusing. Saya yakin pusing gitu loh. Karena sebelumnya kan beliau kayaknya sudah bagaimana manajerialnya sudah mengakar gitu ya dengan keberhasilan sebagai salah satu direktur utama gitu ya. Saya direktur utama ya. Ada beberapa. Ada berapa bank gitu ya maksudnya? Ya, saya ada di BPRK Dharma itu waktu direktur utama sekaligus pemegang saham, lalu di BPR Bundi itu pemegang saham, ada juga di BPR Dharma Raga itu sebagai komisaris sekaligus pemegang saham. Pak bisa diceritain dong dunia perbankan itu seperti apa gitu? Nah, artinya kan sekarang peran perbankan juga sangat vital banget gitu untuk pembangunan, untuk perekonomian dan sebagainya. Nah, awalnya dulu seperti apa sih sehingga mencapai posisi sebagai direktur utama dan juga adalah salah satu pemegang saham seperti itu? Baik. Jadi ini sosok ya. Jadi sosok ya, selain kita di DPRD, apa tahu sebenarnya? Ya, kita dulu siapa sih gitu? Kan apa tahu sebenarnya. Jadi kalau sekarang tahunya ketua dewan gitu kan dulu belum tahu. Wah, kenapa sampai posisinya ketua dewan? Iya, karena ini rintisannya nggak mudah. Tetapi di gemblengan di manajerial itu tadi terutama yang saya tanyakan 45 dewan dengan latar belakang berbeda, ternyata mudah di tangan beliau karena manajerialnya belajar dari bawah tadi. Nah, jadi baik. Jadi setelah kita fokus ke pengelolaan perbankan, ini juga dasar hukumnya itu kan juga undang-undang ya. Jadi yang mengatur usaha perbankan itu kan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya. Di dalamnya tugas yang sangat mulia ya. Jadi tugas yang sangat mulia sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98. Tugas perbankan itu yang pertama menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit untuk kesejahteraan rakyat. Nah, berarti fungsi bank itu sebenarnya hanya sebagai lembaga perantara. Jadi lembaga perantara bagi masyarakat yang mempunyai dana disimpan, bagi masyarakat yang membutuhkan modal itu dipinjam. Tujuannya piye caranya saya itu bisa sejahtera. Nah, itulah peran yang sangat luar biasa. Nah,
di dalam pengelolaan ini tentunya ya, karena ada biaya gaji, biaya operasional, biaya lain-lain. Nah, tentunya ada spread ya keuntungan yang diharapkan itu wajar gitu. Ya. Jadi usaha bank itu bukan dalam arti uang kita sendiri gitu. Jadi lembaga kepercayaan ya, bank yang bisa menghimpun dana masyarakat. Nah, ini kalau bukan kepercayaan kan nggak bisa. Jadi nggak bisa gitu. Seumpama Mas Koco ya nyimpan uang ke saya belum tentu percaya gitu. Itu gitu loh. Sebaliknya, saya pinjam uang ke Mas Koco belum tentu dikasih gitu. Makanya peran perbankan di situ ini yang luar biasa sehingga masyarakat itu biar nggak salah persepsi gitu loh ya. Jadi dari sisi kepemilikan ya ada bank yang dimiliki oleh pemerintah. Maketan aja misalkan ya, Maketan itu punya bank BPR Syariah, Syariah Ki Maketi itu BPR juga yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ada bank yang dimiliki oleh swasta. Nah, jadi ini, sehingga peran yang sangat luar biasa ini, kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat ini, nah sehingga ini yang lebih saya lebih memfokuskan pada usaha ini gitu. Karena itu memang lembaga kepercayaan. Nah, sehingga memang di awal ya, saya memang di Eka Dharma, lalu di BPR Bundi, lalu di BPR Dharma Raga. Nah, ini pun dalam perkembangan. Kalau dulu BPR itu singkatan kan Bank Perkreditan Rakyat, ya. Jadi sesuai dengan undang-undang keuangan yang baru, ini sudah dirubah. Masih BPR, cuma namanya diganti Bank Perekonomian Rakyat. Ya, ini luar biasa sekali efeknya ya, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk berperan serta ya, dalam rangka untuk menumbuhkan ekonomi ya, lalu berperan serta di dalam pembangunan. Nah, sehingga persepsi masyarakat tuh kadang-kadang waktu itu juga agak ini dianggap bank kredit saja kredit, gitu ya. loh. Karena perkreditan tadi. Iya, padahal itu sebenarnya istilah aja. Sehingga sekarang dengan perjuangan kami di asosiasi, nama sekarang sudah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Nah, lalu di Undang-Undang Perbankan juga dijelaskan bahwa bank di Indonesia itu ada dua. Ya. Yang pertama bank umum, yang kedua ini BPR. Nah, kalau ada dua, pasti kan ada persamaan dan perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau bank umum itu boleh melakukan transaksi falas, valuta asing, jual beli valuta asing, BPR belum boleh. Lalu yang kedua, bank umum itu boleh melakukan penyertaan, BPR belum boleh. Nah, ini aja yang membedakan. Bukan dalam arti di bank umum itu kalau ngajukan lebih besar, lebih kecil, enggak, sama. Bukan masalah bunganya tadi gitu. Bukan. Ya, jadi bukan masalah volumenya, bukan masalah besar kecilnya. Nah, itu sebenarnya sesuai dengan undang-undang perbedaannya di situ. Ada kalau perubahan ini dari perkreditan kemudian ke perekonomian, ini pasti visinya juga beda dong, Pak? Ini lebih ke lebih ke membangun persepsi masyarakat ya. Jadi lebih membangun persepsi masyarakat, walaupun dari aturan-aturan itu memang ada penyesuaian. Ya. Jadi proses digitalisasi itu harus sudah ini. Lalu sekarang juga mau ada aturan keluar boleh go public. Ya, jadi boleh melantai di bursa saham. Itu ya jadi latar belakang kami ya, sehingga ya itu memang harus kita geluti dan fokus. Itu berapa lama Pak berkecimpung di perbankan kayak gitu? Saya di Eka Dharma itu sejak 91, saya 31 Maret ya, saya ingat banget 31 Maret 1991. Waduh, itu berapa tahun Mas? Ya, jadi kalau itu Mas 36 tahun ya? Enggak lah, 32 kan, 32. Lalu saya mendirikan lagi BPR Bundi itu 2006. Lalu di Ponorogo, nah itu BPR Dharma Raga, yaitu barusan aja lah. Pantas gitu ya. Artinya gini, untuk meraih kepercayaan, ya kan, itu butuh pembuktian. Pembuktian bahwa perbankan ini sehat dan bisa
meraih kepercayaan itu butuh kerja keras. Pasti. Ya, jadi kalau kita bilang kontribusi secara langsung, ini malah kita udah secara langsung berkontribusi apa? Mengurangi pengangguran. Jadi tenaga kerja yang kita rekrut jumlahnya itu kan udah mengurangi pengangguran. Lalu yang kedua, ya karena ada penghasilan, akhirnya meningkatkan kesejahteraan, syukur-syukur bisa mengurangi kemiskinan. Ya. Lalu manajemen seseorang sebenarnya kan bisa dilihat. Sebelumnya tidak ada menjadi ada, ini kan pasti ada ilmu yang dimiliki. Lalu sebelumnya kecil menjadi besar. Nah ini tentunya juga ada trik-trik yang dilakukan dalam rangka untuk membuat yang besar. Nah ini sebenarnya pembuktian yang dari sisi manajemen. Dan akhirnya kerja nyata itu 11.000 itu sebagai bukti real gitu ya. 291. Iya. Ya, kalau program-program ya, program bantuan, fisik, yang lain loh, saya kan belum jadi anggota DPRD. Artinya belum jadi dewan sudah mempraktekkan hal tersebut gitu ya. Ya. Pak, kalau dari kita masih ke perbankan dulu ya. Saya belum pengen beranjak lagi ke dewan. Kalau di dalam perbankan itu artinya program yang paling diminati masyarakat itu apa? Artinya juga dari perbankan itu bisa menggerakkan sektor perekonomian masyarakat itu apa? Program apa itu? Oh ya, jadi gini ya. Tadi saya jelaskan bahwa tugasnya menghimpun dana, menyalurkan kredit untuk modal usaha, untuk kesejahteraan. Ya. Jadi kita itu tidak hanya kalau orang pinjam, kalau orang nyimpan tuh kan nggak ada resiko, kita jaga aja. Tapi kalau ada orang kredit kita harus bertanggung jawab. Ya harus bertanggung jawab. Kita tanya digunakan untuk apa? Oh modal usaha ini. Ya kita juga bertanggung jawab bagaimana caranya ya kredit yang kita salurkan ini bagi mereka ini berhasil gitu. Jadi pendampingan itu kita lakukan. Ya kita lakukan sampai dia berhasil. Nah, karena apa? Sampai hitung-hitungan ya. Kalau untuk usaha ini ya. Nanti 1 bulan itu menghasilkan berapa, ya, keuntungannya berapa, lalu bagi hasilnya ke bank itu berapa, kok itu relatif kecil sekali sebenarnya gitu. Nah ini kita lakukan, nah, sehingga apa? Usahanya jalan, penghasilannya meningkat, ya harapannya kesejahteraannya juga meningkat. Nah itu yang kita lakukan. Nah. Artinya tanggung jawabnya enggak tasiri duit dilepas enggak? Enggak. Ya, memastikan bahwa yang kita pinjam memang itu berhasil gitu. Ya. Oh. Jadi ini tanggung jawab dari kita semua lah. Jadi mulai pendampingan. Nah, ini kalau diterapkan di dinas-dinas terkait, ini kan luar biasa. Luar biasa kita lagi. Tapi sebentar dulu. Mungkin artinya kalau tadi kita udah pastikan bahwa 11.291 itu mempresentasikan bahwa pengalaman jenengan ya, kemudian kepercayaan publik ke jenengan itu cukup tinggi. Kalau di dewan sendiri Pak, sejauh ini jenengan juga ketua dewan, ilmu yang jenengan miliki tadi, manajemen perbankan, implementasinya di dewan seperti apa? Iya, jadi baik, terima kasih. Dewan itu ya setiap tahun itu kan membuat rencana kerja DPRD, ya, Renja ya. Nah Renja, ya, kalau di perbankan itu namanya Renbis, rencana bisnis. Ya rencana bisnis. Kalau di DPRD itu kan Renja. Ya, nah kalau Renja, ya itu kan masing-masing bagian. Misalkan tahun depan, nah kita itu akan membuat perda berapa tentang apa saja. Nah itu buat skedul. Ya jadi buat skedul. Misalkan ada 12 perda inisiatif maupun perda inisiatif DPRD maupun perda dari bupati. Ya misalkan 12 perda. Nah ini harus sudah kita breakdown. Jadi pengajuannya, pembahasannya dan yang lain-lain sehingga dalam 1 tahun ini kan bisa selesai. Ya jadi di situ itu perda. Karena itu memang harus terencana dengan baik. Lalu yang kedua penganggaran juga demikian. Ya penyusunan anggaran untuk tahun yang akan datang, ya itu kan dimulai dari kalau eksekutif kan musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten. Kalau di DPRD itu kan ada reses 1 tahun 3 kali. Musrenbang itu menyerap aspirasi masyarakat ya melalui eksekutif. Nah DPRD itu reses sama menyerap aspirasi masyarakat melalui anggota
DPRD. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, tetap usulan dari masyarakat tetap disampaikan kepada bupati. Ya, jadi kita membuat surat. Itu namanya pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran DPRD. Tapi itu kegiatannya semuanya di eksekutif gitu loh. Ya. Nah, pokok-pokok pikiran DPRD lalu disusun oleh OPD masing-masing melalui RKPD. Ya, rencana kegiatan pemerintah daerah. Setelah disusun di RKPD, dibuat KUA PPAS. KUA PPAS yang diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama. Nah, ini juga ada tahapan-tahapan, ada schedule. Nah, lalu setelah KUA PPAS disepakati, akhirnya kita buat RAPBD, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, karena itu harus berupa perda. Ya, nah, jadi APBD untuk tahun berikutnya itu maksimal akhir November harus sudah disepakati. Nah, jadi makanya pengaturan pekerjaan ini, jadi harus ada schedule. Nah, itu sebenarnya kan manajemen yang dikelola apa? Manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen waktu, ini sebenarnya kan ada di situ. Ya, dan itu sudah kita bagi ke AKD masing-masing, alat kelengkapan dewan masing-masing. Oh, yang bahas anggaran itu Banggar. Oh, yang membuat renja DPRD itu Banmus. Ya kan? Banmus itu merencanakan, ini nanti kaitannya anggaran, tugasnya Banggar gitu. Oh, ada anggota DPRD yang kok ini ada kasus apapun, tugasnya BK. Gitu. Ya, nah, jadi ada pembagian seperti itu. Kalau ini dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya, luar biasa. Dan sinergi antar eksekutif, legislatif, ya trias politik, eksekutif, legislatif, yudikatif, ini sudah bagus. Itu. Saya termana ya. Ya karena apa? Kebiasaan untuk memanage gitu ya. Dari pengalaman 32 tahun itu bisa terbukti di kiprah menjadi ketua DPRD Kabupaten Magetan. Nah Pak, kalau tadi kan kita sudah tahu banget dari perencanaan dan semua. Nah kalau tahun ini Pak, nah ini mungkin dari perencanaan jadi ke arah mana sebenarnya anggaran pendapatan APBD Magetan sendiri Pak? Iya, jadi ada prioritas apa gitu? Oke, jadi kalau di Magetan itu ada 3 sektor prioritas ya. Jadi ini yang sering saya sampaikan dalam pembahasan anggaran, itu yang selalu kita bahas. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi Magetan itu berapa persen ya. Karena dengan pertumbuhan ekonomi ini akan menunjukkan ya tingkat kesejahteraan gitu. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, otomatis ya ini penghasilan naik, kesejahteraan naik, jalan naik. Ya kan, pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi pertumbuhan ekonomi tentunya kan sejalan dengan pusat, provinsi, daerah kan. Nah, ini pertumbuhan ekonomi ini yang perlu kita bahas. Lalu yang kedua, skala prioritas. Jadi skala prioritas pembangunan. Ya, nah, skala prioritas ini urgent dan penting. Kalau sudah kita tentukan skala prioritas, berarti penganggaran juga harus skala prioritas ini. Jadi jangan sampai, sering saya sampaikan, jangan sampai bagi rata. Jadi skala prioritas. Nah, Magetan yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya kan sektor pertanian, peternakan, perikanan. Peternakan itu kan bisa ayam, sapi. Nah, ini kan peternakan. Lalu yang kedua UMKM. Ya, lalu yang ketiga pariwisata. Gitu. Potensinya luar biasa Magetan itu. Ya, walaupun luas wilayah Magetan itu nomor 2 terkecil se-Jawa Timur, tapi sebenarnya potensi yang terkandung di dalamnya itu sangat besar, itu luar biasa. Nah, makanya ini harus kita manage dengan baik ya. Nah, sehingga arahnya kan tetap untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat masyarakat. Nah, kalau tahun ini Pak kemana ini? Kan tadi ada sejumlah prioritas ini. Nah, ini kan sudah jelas lah dari perencanaan, dari diketoknya anggaran yang tahun kemarin, ini kemana kalau tahun ini Pak? Ya kalau tahun ini ya, jadi untuk menunjang kegiatan-kegiatan itu tadi ya,
misalkan untuk menunjang pariwisata, ini tidak terlepas dari infrastruktur. Ya, jadi perbaikan jalan. Jadi perbaikan jalan itu juga ada yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Sekarang prioritas harus yang rusak berat. Ya, ada berapa kilometer jalan yang rusak, rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Nah ini mana sekarang prioritasnya? Ya. Terus yang kedua, kegiatan-kegiatan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya, kalau kita berbicara perlu, semuanya perlu, jadi nggak ada yang perlu. Jadi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi yang pertama ya tadi infrastruktur, jalan, lalu sektor pertanian mendapat perhatian karena pertanian itu kekurangan air, bagaimana ketersediaan air ini bisa meningkat, pembuatan sumur bawah tanah, pembuatan embung, nah ini segala prioritas ya. Lalu UMKM ini juga harus kita bina karena kita sadari bahwa UMKM itu kalau ya dilepas ya produksi, ya menjual, pembayarannya lancar. Ini ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, peran serta dari dinas terkait melakukan pendampingan, nah ini sangat penting. Nah, kalau perlu, nah jadi peran pemerintah daerah juga sebagai marketer, gitu, tenaga marketing, ya. Jadi semuanya tenaga marketer. Marketer itu kan pasti semel, senyum, ya, memuaskan, menyenangkan. Sebenarnya kan arahnya ke situ. Nah, marketernya di mana? Ya kerjasama antar daerah, ya kerjasama antar daerah. Kalau dulu Magetan itu kayaknya punya lapak di Jakarta. Nah, ini hal seperti itu kan dalam rangka untuk memasarkan produksi dari Magetan ke luar daerah. Kalau dari pengawasan Dewan, lapak tersebut sejauh ini seperti apa? Ya, saya belum mantau secara ini ya, secara langsung. Jadi karena sekarang kan memang sudah melalui digital. Itu kan luar biasa ya. Jadi digital dan luar biasa. Nah, kita kerjasama antar daerah itu juga bisa. Contoh, Magetan itu penghasil sayur yang luar biasa. Ya. Apa peran pemerintah? Nah, peran pemerintah ya kerjasama dengan daerah lain, misalkan Balikpapan. Balikpapan di sana kan membutuhkan sayur yang luar biasa. Saya komunikasi dengan teman-teman DPR di sana. Ya ternyata sayur itu juga didatangkan dari Jawa, dari Jawa. Nah, dari Jawanya mana ini kan perlu kita lihat kan. Nah, maka itu udah di sana belum. Kalau perlu ya kita antar pemerintahan daerah join kerjasama. Ini diorganisir melalui koperasi pedagang sayur, sehingga bisa nggak menyaplai ke sana. Nah, jadi peran-peran marketer ini kalau bisa kita laksanakan, ini juga luar biasa, bisa menumbuhkan perekonomian itu di sayur. Ya, lalu sektor perikanan, sektor perikanan. Bagaimana caranya kebutuhan masyarakat Magetan juga dipenuhi oleh ya peternak Magetan. Jangan sampai kebutuhan Magetan sebagian besar kita disuplai dari luar daerah kan gitu. Ya ini artinya kurang menumbuhkan perekonomian di daerah gitu ya. Ya ini kita dorong lah. Jadi kita tidak bilang tidak ya, nah, tapi ini harus kita dorong. Harus didorong perkembangannya. Konsep seperti itu. Ya. Pak, kalau kita bicara UMKM, saya jadi ingat loh, ini nggak lama lagi kita Lebaran gitu loh. Tapi sebelum itu Pak, selain kita itu diskusi di sini gitu, nah kita juga support loh Pak produk-produk lokal. Salah sebagiannya adalah yang ada di belakang jenengan. Nah, ini produk-produk kayak suwiwi ini camilan ya, camilan dari Desa Dukuh, Dukuh Bendo. Termasuk juga ini apa namanya jeruk pamelo. Nah, ini karena ini produk bahan pokoknya adalah dari jeruk pamelo. Dan kebetulan untuk menjelang Lebaran ini mereka juga menyelenggarakan namanya destinasi wisata Desa Jeruk Pamelo gitu. Jadi nanti pemudik atau mungkin wisatawan yang datang ke Magetan bisa ke Dukuh, bisa petik langsung nih Pak. Langsung seger jeruknya dan banyak varian, ada 11 varian Pak. Kenapa saya tahu? Karena kemarin kita undang beliau. Ada juga tempe terong. Nah ini juga tempe terong ini Desa kami sendiri nih. Ini kami promosikan bahwa selain tempe bungkusnya daun pisang ya, ini ada juga keripik dan lain sebagainya.
Nah, ada juga, nah ini juga produk ini Pak, UMKM ini Pak. Ini dari Bank Sampah, ini endorse kita ini Pak. Ini Bank Sampah itu yang ada di Ringin Agung ya kalau nggak salah. Nah, ini mengelola sampah ya, dikumpulin, kemudian diinovasi, botol-botol bekas, sama-sama itu dibuat jadi furniture yang cukup cantik. Unik ya, unik dan bagus. Indonesia. Ya, makasih sekali untuk semua endorse gitu ya. Nah Pak, kita kembali ke perbincangan kita ini. Ini terkait UMKM dan jenengan dari awal selaku berkecimpung di perbankan ini tahu banget lah ya peran UMKM untuk menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Magetan. Saat ini kan juga jelang Lebaran. Saya sempat ketemu jenengan, bagaimana jenengan mendorong ya mungkin ya seluruh masyarakat Magetan untuk memanfaatkan, membeli karena produk UMKM itu banyak banget gitu ya. Dari makanan, dari merchandise, dari sepatu kita juga punya gitu nah yang lainnya. Nah sejauh ini seperti apa Pak? Mungkin pandangan jenengan apa yang harus dilakukan UMKM selama Lebaran ini yang kalau nggak salah sih lebih dari 55.000 diperkirakan akan mudik di Kabupaten Magetan. Ya, baik. Jadi memang Lebaran kan momen yang luar biasa, ya. Jadi salah satu faktor yang bisa menumbuhkan UMKM, ya, itu kan kedatangan orang banyak. Tadi disampaikan kan ada 55.000. Nah, untuk menangkap itu, ya, jadi untuk menangkap itu semuanya, UMKM yang di Magetan itu harus mempersiapkan diri, ya, jadi produksinya itu yang pertama. Harus mempersiapkan diri, jadi kualitas, kemasan itu harus disiapkan. Lalu yang kedua itu promosi, ya, karena kalau kita berbicara UMKM itu kan tidak terlepas dari marketing mix. Jadi marketing mix itu yang pertama, bagaimana produksinya, ya, jadi produk seperti tadi saya sampaikan, ya. Lalu bagaimana harganya, saya kira harga relatif ini lah ya. Ya. Lalu bagaimana promosinya, ya promosi. Nah, sehingga dengan kesiapan ini bahwa kita itu memang benar-benar siap menyambut kedatangan para pemudik yang jumlahnya luar biasa, puluhan ribu. Ya, nah ini memang harus kita angkat. Nah, kalau itu semuanya kita serahkan kepada pelaku-pelaku UMKM, ya seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang mampu, ada yang bisa, ada yang sudah familiar dengan IT, ada yang belum. Nah, makanya ini peran dari dinas terkait, dinas koperasi, dinas perindustrian, dinas pariwisata, jadi untuk bertindak sebagai marketer, memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Magetan, sehingga masyarakat itu mengetahui. Gitu. Ya, saya kira itu, ya, jadi mengetahui. Jadi bagi yang mengetahui sebenarnya produk-produknya kan luar biasa. Gitu. Jadi ada banyak lah saya ini, banyak banget. Ya. Nah, sehingga ini memang harus kita bantu, kita dampingi, dan tentunya juga kita himbau lah khususnya kepada masyarakat Magetan, ya, manfaatkan produk-produk UMKM yang ada di Magetan, ya, sehingga ini akan memberikan efek secara langsung terhadap perkembangan UMKM. Apalagi sudah selalu kita turun gitu ya. Jadi kita selalu mengingatkan, tolong ini di daftar, ya, sehingga produk UMKM ini juga bisa qualified, jadi kualitasnya bagus. Jadi di situ ya. Dan Dewan kemarin kata informasinya juga untuk kegiatan sosial dan sebagainya membeli produk-produk UMKM. Iya. Jadi apa biasanya dibeli Pak? Ya misalkan produk minuman, ya, jadi minuman kemasan itu juga dari Magetan. Beras yang pasti. Beras ya pastilah, jadi beras pasti. Lalu jajanan juga hasil UMKM dari Magetan juga. Bukan pabrikan, ya. Kalau pabrikan kan di drop ya. Ya kalau hasil olahan itu kan dibuat oleh masyarakat Magetan. Nah semuanya sudah dari hasil produk Magetan. Semua kegiatan hasil dari produk Magetan. Kalau Bapak juga menggunakan pasti ya? Ya pasti. Apalagi ini kan banyak kegiatan ya mungkin untuk bagi beras dan sebagainya di bulan Ramadan ini kan bulan yang banyak dari masyarakat untuk memberikan sodako dan sebagainya gitu. Iya.
Karena kalau beras secara otomatis bahwa Magetan itu penghasil beras yang ini ya anulah lebih lah ya kan. Lebih itu dalam arti jadi hasil panen ya, dikonsumsi masyarakat Magetan itu masih lebih gitu. Nah ini yang malah dijual keluar gitu. Jangan sampai kita jual keluar ya. Jangan sampai salah distribusi gitu loh. Panen dibeli oleh pedagang luar ya, setelah pedagang luar dimasukkan lagi ke Magetan, nanti dibeli orang Magetan. Nah, ini kita antisipasi di situ. Ya, nah, kemarin kita lihat bahwa ketersediaan beras di Dolot ya, nah itu nanti Bulog ya, itu masih bisa mengcover kebutuhan untuk menjelang Lebaran. Iya. Pak, saya kembali ke Dewan dong, tugas sebagai Dewan. Kayaknya itu juga tugas Dewan ya. Tetapi artinya lebih ke kelembagaannya. Begini Pak, kalau menjelang Lebaran ini apa sih agenda Dewan itu ngapain gitu Pak, di Dewan, kantor Dewan itu? Iya, kalau kantor Dewan itu sebenarnya hari-hari biasa menjelang Lebaran atau enggak itu yang biasa. Karena apa? Sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat. Nah, jadi saat ini yang kita kerjakan, nah itu membuat perda. Jadi ada beberapa perda yang kita bahas. Lalu yang kedua, membahas LKPJ Bupati. 2022 LKPJ Bupati. Ya. Lalu kemarin ada Pansus PDAM. Nah, ini dalam waktu dekat ya kita juga membahas APBD untuk tahun 2024. Itu jadwal-jadwal yang sudah kita buat sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Ya kembali lagi ke tiga tadi, pembuat kerja, membahas anggaran, pengawasan. Ya pengawasan kita lakukan terus. Jadi pengawasan kita lakukan terus, pengawasan dalam arti rencana yang sudah kamu buat, yang sudah kami kawal, yang sudah kami setujui, sudah dilaksanakan atau belum? Ya kan, itu aja. Nah kalau kualitas itu dari sisi teknis, ya kalau teknis, nah tentunya kita harus meng-hire karena kita tidak secara langsung mempunyai kemampuan untuk teknis proyek misalkan. Nah, 3 fungsi ini kita laksanakan terus. Itu setiap hari, baik menjelang Lebaran maupun enggak. Ya udah biasa. Tetap nggak kendor terus. Ada yang berjibun gitu harus menjaga stamina dong Pak. Apa yang untuk menjaga stamina kalau jenengan apa ini Pak? Ngetrail atau apa gitu? Kalau saya ini ya, jadi saya tertanam semangat dan ikhlas. Semangat dan ikhlas ya. Itu ternyata yang benar-benar membuat kita semangat ya. Jadi semangat aja deh. Kalau suplemen, makan yang lain biasa aja. Ya. Jadi olahraga itu selingan. Saya punya hobi lah. Saya punya hobi trail. Itu sebenarnya gini lah ya. Capek kita itu kan bukan capek fisik. Ya, capek kita sebenarnya bukan capek fisik lah. Capek kita sebenarnya kan capek kan mikir. Jadi olahraga nge-trail ya penuh tantangan, ya 1 jam, 2 jam maksimal, udah fresh kembali. Akhirnya apa ya, semangat lagi ayo. Keren. Artinya untuk merefresh gitu ya. Ya sesuatu yang banyaknya harus dikerjakan itu dengan nge-trail gitu Pak ya. Saat ini dengan nge-trail lah. Selain itu ada saya renang. Jadi renangnya juga untuk relaksasi lah. Biar semuanya fresh. Ya kita manage aja, manage diri sendiri. Nah, itu akan lebih. Kalau sejauh ini nge-trailnya kemana aja nih Pak? Kita ke dunia nge-trail dulu dong. Yang pasti wilayah kita itu Gedung Banca, ya kan? Kalau saya pulang kerja jam 2, ada waktu calling teman-teman, nganggur, ayo Gedung Banca kan dekat relatif. Tapi kalau direncanakan, ya itu biasanya mana yang ada event. Ya ada event juga luar ini lah, kita menjelajah ya. Ya itu kalau kita kalau longgar aja seperti itu. Ya, saya pernah ke Cilacap, pernah ke Blitar, Tulungagung. Ya, kalau sekitaran sini yang Madiun, Ponorogo, tapi yang paling dekat juga Gedung Banca. Cuma kalau Magetan ya semuanya sudah. Ya, jadi itu untuk merefresh aja. Jadi bukan prestasi, hiburan aja. Hiburan. Ya. Tapi kan bisa promosi juga destinasi wisata di Magetan. Pasti lah, ya kan, pasti. Ya. Kita ada video, ya ada konten indahnya, view Magetan, pegunungan Magetan.
Apalagi kalau undang temen, ayo ke Magetan, kita namanya Trambas atau apa gitu kan. Iya, nanti juga kita undang, kita buat event-event kan. Nah, mereka itu ya bisa memperkenalkan destinasi. Gitu. Nah itu kan harus kita perkenalkan. Oh itu sampai di mana-mana ya bro. Yo, kan selingan juga Pak. Kan sama juga kalau kerja terus pusing, ngetrail kan. Nah, ini sama juga. Pembicaraan itu kadang harus ke utama, kadang menceng sedikit biar refresh aja gitu. Nah Pak, kalau tahun ini kan tahun politik ya. Nah ini bagaimana jadwal membagi antara sebagai anggota dewan sebagai anggota politik ini pasti padat banget gitu Pak. Ya kalau ke situ ya gini ya, ini kayaknya melekat ya. Jadi saya anggota DPRD, ya itu kan hasil dari pemilu. Ya. Dari hasil pemilu. Pemilu pesertanya kan partai politik. Ya. Jadi partai politik. Nah makanya persaingan biasa. Sangat biasa lah persaingan. Karena untuk merebut apa ya, merebut kekuasaan aja kan. Jadi untuk merebut itu kan memang secara konstitusional. Ya. Karena secara konstitusi kan seperti itu, ya kan. Nah, makanya kerja kita sebenarnya kerja politik, ya. Jadi kerja kita kerja politik. Jadi kita turun ke masyarakat, menyerap aspirasi dan kita bisa merealisasikan. Itu sebenarnya kerja politik. Ya. Masyarakat kan yang melihat kan, oh aspirasi saya ternyata terakomodir, ya kan. Nah itu kerja politik. Sehingga apa ini melekat sebenarnya. Nah dan kerja kita itu tidak hanya jam kerja gitu loh, 24 jam ya kan. Di luar jam kantor juga kerja. Di luar jam kantor sedang jam kerja. Dimanapun kita menyerap aspirasi. Ya saat kita jalan-jalan ada jalan rusak, ya kita bawa pilok aja ini gari, Pak rusak loh Pak benahi. Catat gitu ya. Kan catat. Foto baru kirim ke dinas terkait. Ini bagaimana ini gitu kita ya. Kita ke komunitas petani, apa kendalanya, apa air, apa pupuk, apa hama, ya kan, catat. Di warung ada. Jadi kerja kita kerja politik sehingga ini sebenarnya ya udah sama. Ya kan antara DPRD dan politik. Tadi sudah sampaikan ya, DPRD itu hasil pemilu itu pesertanya partai politik untuk merebut kekuasaan secara konstitusional. Nah, di dalam politik enggak jangan alergi, jangan alergi. Karena apa? Semua kebijakan itu memang dihasilkan dari hasil politik. Dan di dalamnya itu ada apa otoritas kan kewenangan. Ya. Nah, kewenangan ini kalau dipegang oleh orang yang ikhlas, orang yang baik, ya. Ini yang jelas, ya nyewa ya, nggak mau melanggar, nggak mau korupsi, ya kan, aturan ditegakkan. Nah di situ masyarakat dia melihat, ya kan. Jadi di otoritas ada kewenangan, di kekuasaan itu ada kewenangan. Kalau mentah kewenangan itu betul-betul, ya, dipergunakan untuk kepentingan rakyat itu hasilnya kan luar biasa. Diikuti oleh manajerial yang bagus, gitu loh, ya kan, manajemen yang bagus. Jadi tidak hanya bagus secara pribadi, oh saya bagus, saya nggak mau ini, tapi manajemennya ini juga harus bagus. Dan itu rangkaiannya. Dan itu yang menentukan adalah waktu. Ya. Nggak tahu ujuk-ujuk, nggak bisa juga ujuk-ujuk. Pak Sudjarno dari ketua dewan itu nggak mungkin. Itu pembuktian manajemennya, manajerialnya, kepercayaan trustnya, kinerjanya seperti apa. Saya kerja ngalir, jadi saya kerja ngalir lah. Jadi kalau sekarang di DPRD ya, yang terpenting keberadaan kita itu dirasakan manfaatnya oleh rakyat, Kalau rakyat itu ya imbal baliknya ada, nggak ada target tuh. Oh tahun 2024 harus gimana? Enggak lah. Ya, biar mengalir. Ya. Nah tugas saya selaku ketua partai, selain ketua DPRD, saya ketua partai. Jadi ketua partai PDI Perjuangan, bagaimana caranya? Ya perolehan kursi ini naik. Gitu, itu pasti. Dan siapapun pasti akan nggak dinafikkan gitu, kan? Ini berusaha. Nah setelah itu selesai ya sudah. Ya, karena seorang entrepreneur itu cirinya diberi amanah akan bertanggung jawab terhadap amanah itu dan harus berhasil. Kalau nggak berhasil bagaimana? Kalau berhasil bagaimana? Nah, gitu. Nah, jadi nggak ada. Nanti saya usahakan ini. Target saya yang pertama di politik itu bagaimana caranya ya kursi PDI Perjuangan ya yang karena dulu itu pernah
merasakan kejayaan di Magetan 21 kursi. 21. Nggih, 21 kursi, nggih. Tahun 2015 itu 2014 8 kursi, 2019 itu 10 kursi, ya 2024 saya harus naikkan lagi, gitu aja. Itu target saya gitu. Targetnya berapa Pak dari 10 kursi? Yo kalau saya target ya harus tinggi 15 lah. Ya, setelah itu saya nggak ada lah, saya nggak ada berpikir oh saya harus jadi enggak, ya kan. Yang penting apa? Berkarya. Berkarya. Enggak, itu kan yang utama. Saya belokin lagi Mas ya. Pak Lebaran mau kemana nih Pak rencana? Saya kalau Lebaran malah nggak bisa kemana-mana. Ya gimana ya. Jadi kasihan teman-teman yang mau main. Silaturahim. Karena biasanya ya ibu pasti warga adalah warga main ke rumah ya. Lalu teman-teman saya kantor itu digilir. Jadi hari pertama, tapi biasanya hari kedua, hari pertama saya ke rumah sesepuh ya kan. Hari kedua itu teman-teman kantor, Bang, hari Kadarma ketiga, Bang ini keempat ini. Jadi saya malah sering di rumah kalau Lebaran. Gitu, Mau kalau kadang-kadang ya cara Lebaran itu malah, ayo kita rekreasi ya. Tapi kalau di rumah Lebaran biasanya menu apa yang ada di sana? Nanti kalau ini kalau pengen saya pasti di sana. Menunya apa sih Pak biasanya kalau Lebaran gitu di rumah jenengan? Kalau Lebaran kan memang kanunya ketupat opor ya. Ketupat opor. Ayam harus ayam kampung dong Pak. Oh siap. Mas kita nanti datang produser ya. Karena ada ayam kampung opor di sana ya. Sebenarnya kan ngobrol aja kan. Siap. Itu kalau Lebaran ya malah nggak bisa kemana-mana lah. Saya beri kasihan lah teman-teman yang datang. Cuma kalau hari pertama saya memang tutup pintu lah. Saya pergi ke. Karena memang Lebaran duluan ke orang tua dan sebagainya. Ya saudara dan sebagainya gitu ya. Keluarga itu pun kadang-kadang nggak cukup sehari. Iya. Sehari kedua, hari ketiga ya sudah saya. Pak sebelum kita closing Pak, nah ini harapan Anda selaku Ketua DPRD Kabupaten Magetan di Hari Raya Lebaran untuk Magetan apa? Ya, jadi ya tentunya ya, jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Jaga ya suasana, jaga kondusivitas ya. Manfaatkan kumpul dengan keluarga sebaik-baiknya, jadikan ajang silaturahmi antar keluarga dan hati-hati ya. Jangan sembarangan meninggalkan rumah, jadi harus antisipasi ya, sehingga Lebaran nyaman, Lebaran aman, ketemu keluarga juga senang ya. Dan jangan lupa ya, perkenalkan tentang Magetan di luar Magetan ya. Manfaatkan destinasi wisata di Kabupaten Magetan, lalu manfaatkan UMKM di Magetan, sehingga ini juga memberikan nilai positif untuk Kabupaten Magetan. Ya, saya kira itu. Tapi saya masih punya satu lagi simpanan pertanyaan nih, Pak. Apa? Satu aja nih Pak. Tahun 2024 jenengan mengalirnya kemana? Karena kan ada dua cabang ini, mengalir ke kiri atau mengalir ke kanan gitu. Masih lanjut yang ini atau mungkin cabang ke yang lain? Tadi kata sampaikan loh ya kan. 2024 itu memang tahun politik ya, tahun politik. Yaitu pileg ya, pilpres ya. Jadi tugas saya ya, bagaimana mensukseskan pileg ya, mensukseskan pileg ya, selaku ketua DPRD bagaimana mengimbau masyarakat ya, tingkat partisipatif masyarakat tinggi. Saya selaku ketua partai, ketua PDI Perjuangan, bagaimana caranya kursi PDI Perjuangan naik. Ya, setelah itu apa? Ya sudah saya. Kan ada satu lagi Pak. Satu lagi itu kan pilbub. Saya belum berpikir ke situ lah ya kan. Belum berpikir. Karena tugas saya itu sebenarnya apa? Tugas saya menambah kursi PDI Perjuangan. Lalu yang kedua menyiapkan kader terbaik, ya, kader terbaik yang siap, siap. Nah itu udah urusan partai politik lah. Jadi
Tapi saya belum mikir gitu. Ya udah ya. Kita akan lanjut nanyakan mungkin setelah ada perbaikan dan sebagainya. Nanti akan yang belum mikirnya itu seperti apa. Ya. Oke, Pak. Terima kasih Terima atas kasih ya. kehadirannya Ya, luar biasa. di Omah Ya. Diskusi. Ya. Keren banget diskusinya. Saya jadi tambah pengetahuan terkait perbankan ya, Ya. dan lebih mengenal sosok jenengan. Ya. Karena nggak mudah mencapai kursi sebagai ketua DPRD Magetan. Ya, Akhirnya saya tahu seperti apa kinerja jenengan. Ya. Sukses pokoknya untuk Ya, terima anggota kasih. dewannya, Terima juga kasih. memimpin lembaga di Magetan, dan sukses juga nanti untuk pilkada. Amin. Terima kasih doanya. Pileknya. Ya. Pilpres, pilkada. Pilpres, nah, pilkada. Oh, sukses tiga-tiganya, Bang. Siap. Kita akhiri sekian. Ya. Omah Diskusi. Terima kasih.